Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baiklah, langsung saja Bapak menjelaskan materi perkuliahan kita pengantar ilmu Al-Qur'an dan hadis dengan tema itu sejarah pemeliharaan Al-Qur'an. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Al-Qur'an. Ya. Pemeliharaan Al-Qur'an adalah penjagaan kemurnian Al-Qur'an baik lafaz maupun maknanya, mulai dari pertama kali Al-Qur'an diturunkan sampai masa sekarang dan yang akan datang. Ya. Kita lihat ini sejarah pemeliharaan Al-Qur'an. Ya. Mushaf Al-Qur'an yang berada itu di tangan kita sekarang ini, yang kita baca setiap hari di masjid, di rumah, ya, ini sebenarnya telah melalui proses yang panjang dan berliku-liku sehingga itu memakan waktu lebih dari 1400 tahun yang silam, sudah lebih ya, dan itu mempunyai latar belakang sejarah yang menarik untuk diketahui. Selain itu, jaminan atas keautentikan Al-Qur'an itu termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurun Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar itu memeliharanya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Latar belakang, ya, pada permulaan Islam itu kebanyakan itu orang Arab adalah buta huruf, ummi, tidak bisa baca tulis. Sedikit sekali yang bisa membaca dan menulis. Mereka itu belum mengetahui kertas, ya, sehingga wahyu yang diturunkan ditulis itu di pelepah kurma, batu, kulit, dan tulang hewan. Setelah mereka menaklukkan Persia, barulah mereka mengenal istilah kertas, di mana Rasulullah sudah wafat. Pada masa Rasulullah, beliau menyuruh kepada para sahabat setiap wahyu yang diturunkan agar dihafal dan ditulis. Bahkan beliau membuat peraturan, yaitu Al-Qur'an saja yang boleh ditulis. Hadis atau pelajaran yang mereka dengar dari Rasulullah itu tidak boleh ditulis. Ya, kita harus mengerti dulu dalam pembahasan tentang sejarah pemeliharaan Al-Qur'an itu adalah kata-kata kodifikasi Al-Qur'an. Ya, kodifikasi Al-Qur'an maknanya adalah pengumpulan, atau kodifikasi Al-Qur'an. Ini mempunyai 3 pengertian. Yang pengertian yang pertama itu pengumpulan dalam konteks hifzuhu, ya, menghafal atau mengekspresikannya, ya, dalam bentuk menghafal. Kita hafal Al-Qur'an umpamanya, kemudian kita keluarkan, ekspresikan, baik ketika kita amalkan apa yang kita hafalkan ketika sholat, contohnya. Kemudian yang kedua, yaitu makna pengumpulan kodifikasi Al-Qur'an itu adalah pengumpulan dalam konteks kitabatuhu kullihi, penulisan Al-Qur'an itu secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, itu maksud kodifikasi Al-Qur'an adalah pengumpulan lewat rekaman bacaan Al-Qur'an. Berarti di sini ada 3, pengumpulan lewat hafalan, pengumpulan itu lewat penulisan, ya, pengumpulan itu lewat rekaman. Kemudian kita lihat itu sejarah kodifikasi Al-Qur'an. Yang kita maknai tadi ada kodifikasi itu harus paham kita karena banyak kata-kata kodifikasi Al-Qur'an yang akan digunakan dalam sejarah pemeliharaan Al-Qur'an ini.
Ya, yaitu Bapak ulangi, menghafal, pengumpulan dalam konteks menghafal, pengumpulan dalam konteks penulisan Al-Quran, pengumpulan itu dalam bentuk rekaman. Nah, itu ada 3 pengertian. Kemudian kodifikasi itu pada zaman Rasulullah. Al-Jam'u fis Sudur. Para sahabat itu langsung menghafal itu di luar kepala. Al-Jam'u fis Sutur. Nah, ini istilah-istilah. Para sahabat menuliskan setiap wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah di media yang ada, yakni pelepah kurma, batu, dan kulit, serta tulang binatang. Nah, kemudian sejarah penghafalan Al-Quran. Penghafalan Al-Quran itu yang pertama adalah penghafalan Al-Quran itu pada masa Nabi. Huwallazi ba'asa fil ummi. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf rasulan, seorang rasul, minhum yatlu alaihim, seorang rasul yang diantara mereka, yang berasal dari mereka, yatlu, membacakan, alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ya ayat-ayat, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmah, dan hikmah maksudnya di sini sunnah, hadis Nabi, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hadis Nabi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar ya berada dalam kesesatan yang nyata. Bapak ulangi lagi, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, menyucikan mereka, mengajarkan mereka kitab-kitab dan hikmah atau sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian ayat yang kedua, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka itu tidak memperhatikan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu, tentulah mereka fihi ikhtilafan kasir, tentulah mereka itu mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Bapak ulangi lagi. Maka, apakah mereka itu tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak itu di dalamnya. Nah, kita lihat di sini, ya, ini maknanya apa? Ya, bahwasanya sahabat itu pada masa Nabi itu secara totalitas, ya, secara penuh menerima ayat Al-Quran. Nah, tidak menolak ayat Al-Quran. Ya, mereka itu menerima ayat Al-Quran, kemudian itu mengamalkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat sejarahnya di sini, ini Al-Quran itu ya diberikan kepada kaum yang buta huruf. Nah, kita sahabat memang itu ada penyataan bahwasannya Nabi, kalau bangsa Arab itu adalah bangsa Arab yang masih buta huruf. Ya, termasuk itu Nabi sendiri. Tetapi karena jasa dari Al-Quran, ya, tahap demi tahap dari awalnya tidak bisa baca tulis,
bekerja dari Al-Quran, mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Awalnya Nabi memang buta huruf. Ini tercermin di dalam ayat yang pertama. Ketika malaikat Jibril itu menyuruh Nabi, Iqra ma'an Nabi qari, dijawab Nabi. Itu pengakuan Nabi bahwasanya Nabi tidak bisa baca tulis. Tetapi lambat lautnya itu tidak selamanya Nabi itu bisa baca tulis. Nah, suatu saat karena belajar dan diajarkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran, begitu juga bangsa Arab yang awalnya menjadi buta huruf itu dari awalnya tidak bisa baca tulis menjadi bisa baca tulis. Nah, itu yang mesti harus kita pahami. Dan di sisi lain, kalau kita lihat hal yang seperti ini ada kelebihan bangsa Arab yaitu dibandingkan dengan yang lainnya, ya, yaitu dari segi kelebihan mereka secara kodrati, ya, mereka itu memiliki daya hafal yang kuat sehingga ketika Al-Quran itu turun, ya, maka itu bangsa Arab itu para nabi dan para sahabat itu lebih mengandalkan hafalan dibandingkan tulisan. Nah, kenapa? Karena mereka lebih kuat dalam hafalan dan mereka itu banyak buta huruf dalam hal tulisan. Maka penjagaan Al-Quran itu pada masa awal itu lebih banyak itu dalam bentuk hafalan. Nah, kita lihat di sini, ya, yang ayat yang keduanya di sini. Ini kalau kita lihat tafsirnya, mengapa orang-orang itu tidak mau merenungkan atau mengkaji Al-Quran? Ya, agar mereka itu dapat membuktikan bahwa di dalamnya itu terdapat pertentangan dan kerancuan. Ya, memang ada usaha itu pada masa Nabi tersebut untuk mencari kelemahan Al-Quran, untuk mencari bukti bahwasanya Al-Quran itu tidaklah benar, bukan dari Allah, ya, hanya perkataan Nabi. Nah, ini kan ya, celaan atau kritikan atau tuduhan yang dilontarkan itu kepada Nabi, dan semua itu terjawab di dalam surat An-Nisa ayat 82 ini, ya, bahwasanya Al-Quran itu memang dari sisi Allah, bukan dari perkataan dari Nabi. Sebab kalau Al-Quran itu berasal dari perkataan Nabi, otomatis lawajadu fi ikhtilafan katsira, akan kamu temukan pertentangan dan kerancuan. Nah, sebab di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya, tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Nah, tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, maka dasarnya di sini kalau kita mempelajari Al-Quran dan hadis, yaitu tidak akan pernah, kalau ada pertanyaan apakah ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis, itu tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena sama-sama wahyu berasal dari Allah, dan sesuatu yang berasal dari Allah itu ya tidak akan mungkin bertentangan. Nah, ini pengalaman Bapak mengajar itu banyak yang mempertanyakan, itu langsung Bapak jawab bahwasanya antara Al-Quran dan hadis itu tidak akan ada pertentangan. Nah, ini yang maksud bahwasanya memang dibuktikan dari ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian isi-isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, memang semua membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan perkataan Nabi, tetapi Al-Quran itu memang berasal dari Allah. Nah, dan ini ya tujuan dari ayat ini kita lihat itu ya supaya kita mengetahui bahwa kebenaran dari ajaran, bahwa Al-Quran itu sumber ajaran Islam yang pertama. Nah, kalau sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, ya niscaya akan menemukan banyak kerancuan, ketentuan hukum yang di dalamnya, dan banyak pertentangan antara makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita lihat itu tidak ada pertentangan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, dan tidak banyak
dan tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya, sesuai dengan kebenaran. Makanya Al-Quran itu dijadikan barometer atau alat ukur dari suatu kebenaran, ya. Setelah ayat Al-Quran turun, Rasulullah pun itu menghafalnya. Nah, setelah ayat Al-Quran turun, Rasulullah itu menghafalnya. La tuharrik bihi lisanaka. Janganlah kamu itu gerakkan lidahmu, ya, untuk membaca Al-Quran. Lita'jalabi, agar karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya, maksudnya di sini, janganlah engkau gerakkan wahai Rasul lisanmu dengan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran, karena khawatir akan luput darimu. Ini menceritakan bahwa antusias Nabi itu, ya, sangat Nabi itu sangat antusias. Maka ketika Al-Quran itu turun, Nabi itu tergesa-gesa itu menghafalnya karena saking antusiasnya. Ya, ini dilarang oleh Allah. Ya, la tuharrik lisanak. Ya, jangan kamu gerakkan wahai Rasul lisanmu dengan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran, karena khawatir akan luput darinya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Ya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah, ya, mengumpulkan Al-Quran itu dan menjadikannya dan membacakannya kepada kamu. Nah, sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu sehingga Nabi itu hafal, ya, kemudian kami membacakan dengan lisanmu kapan kamu itu berkehendak. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Bila Rasul Jibril membacakannya kepadamu, maka dengarkanlah bacaannya. Fattabi' qur'anahu, dengarkanlah bacaannya dan diamlah. Summa inna alaina bayanahu. Nah, kemudian kamilah yang akan menjelaskan menjelaskan isi dari Al-Quran, menjelaskan apa yang susah dipahami yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, baik itu dari makna-makna atau hukum-hukumnya. Nah, ini ada dua makna di sini, bahwasanya Al-Quran itu benar-benar itu dijaga oleh Allah kemudiannya, dan Al-Quran itu tidak ada berubah satu huruf pun, ya, satu kata pun itu tidak akan pernah berubah, baik pada awal turunnya wahyu, ya, pada masa Nabi, masa sekarang ataupun masa yang akan datang, itu tidak akan berubah. Dan jaminan yang kedua, bahwasanya penjelasan dari ayat Al-Quran itu akan tetap dijaga, yaitu hadis Nabi. Makanya kalau kita mempelajari hadis Nabi, ya, itu ada kaidah-kaidah dalam menentukan kesahihan suatu hadis. Hadis itu apakah sahih, hasan, atau dhaif. Ada pembagian-pembagiannya dan ada aturan-aturan, kaedah-kaedah yang mengatur baik metodologi sanad, metodologi matan, yang menjadikan hadis tersebut, ya, menjadikan kita itu bisa menentukan apakah hadis itu berasal dari Nabi atau tidak. Nah, ini janji dari Al-Quran bahwasanya penjelas dari ayat Al-Quran itu akan dijaga. Makanya ada hadis yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, dan juga ada kaedah-kaedah tafsir yang menjaga makna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, setelah itu beliau menyampaikan dan membacakannya kepada para sahabat untuk dikuasai dan dihafal pula. Hadis yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Sahih Bukhari hadis 5027. Ya.
Dalam hal ini itu para sahabat apabila menerima ayat atau surat berkali-kali mengulang bacaan mereka di hadapan Rasulullah SAW sampai hafal itu dengan sempurna. Ya, bahwasanya itu sahabat itu memang berlomba-lomba itu dalam menghafal. Nah, di samping antusias mereka bahwasanya Al-Quran itu sumber dari ajaran agama Islam. Ya, para sahabat untuk mempelajari, ya, menghafal Al-Quran, kemudian Rasulullah pun itu mendorong, ya, seperti salah satu contohnya hadis ini, Rasulullah mendorong ke arah mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran, ya, dan juga Nabi memilih orang-orang tertentu, ya, yang akan itu mengajarkan kepada mereka, dan itu ada utusan untuk mengajarkan Al-Quran di berbagai daerah. Setelah itu para sahabat pun itu menyebarluaskan hafalan dan mengajarkannya kepada sahabat lain dan anak-anak yang tidak menyaksikan turunnya wahyu dari penduduk Makkah, Madinah dan sekitarnya, sampai akhirnya dihafal oleh mayoritas sahabat. Hafalan dan bacaan itu mereka cocokkan kembali kepada Rasulullah. Mereka menghatamkannya dan terkadang itu membaca separuh Al-Quran atas perintah beliau. Nah, kita lihat di sini pada masa Nabi itu dalam hal penghafalan Al-Quran, penjagaan Al-Quran itu dalam bentuk hafalan itu bisa dikoreksi langsung. Yang mengkoreksi langsung itu adalah Nabi. Kalau terdapat kesalahan-kesalahan dalam hafalan contohnya, itu langsung bisa dikoreksi itu pada Nabi sendiri. Yang berbeda nanti itu pada masa sahabat. Pada masa sahabat itu Rasulullah tidak ada, ya, jadi sahabat yang lainnya itu mengkoreksi kepada sahabat yang betul-betul hafal itu di dalam menghafal Al-Quran. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab Al-Qiraat menyebut sejumlah sahabat yang menguasai Al-Quran itu sepenuhnya, yaitu Muhajirin, ada yang dari Ansar. Ya, Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah yaitu dari Mekah ke Madinah, ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'ad, Abdullah bin Mas'ud, Amr bin As, Uzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'id, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Muawiyah bin Abi Sufyan, Aisyah, dan lain sebagainya. Ya, Ansar itu adalah orang yang menerima kaum Muhajirin yang mereka tinggal di Madinah. Ya. Ubadah bin Samit, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, Zaid bin Sabit, Anas bin Malik, Mu'az, Abu Sulaimah, dan sahabat yang lainnya di sini. Ya. An Masyruk qala zukira Abdul Mas'ud inda Abdullah ibn Umar. Ya, ini di dalam hadis ini menyatakan bahwasanya Nabi khuzu Quran min arba, ambil Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Wabada Wasalim Maula, Abi Huzaifah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Hadis ini memberikan kabar orang-orang yang betul-betul menguasai Al-Quran dan sudah direkomendasikan oleh Nabi untuk mengambil kepada sahabat lain untuk mengambil Al-Quran dari mereka, mempelajari Al-Quran dari sahabat-sahabat yang disebutkan di sini. Ya, arba'atun kulluhum minal ansar, Ubay bin Ka'ab wa Mu'az wa Jabal, Zaid bin Zabir. Ini adalah orang Abu Zaid, orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian ada juga dari Anas qala mata Nabi SAW, Nabi SAW itu meninggal, wafat, walam yujma' Quran, dan tidak terkumpul dan tidak ada Al-Quran selain dari 4 orang, yaitu Abu Darda, Mu'az ibnu Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid. Sahih Bukhari itu hadis 5004. Nah, dari hadis ini ya kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat para sahabat itu penghafal Al-Quran.
Ya, di sini kalau kita simpulkan ini terdapat ada 7 sahabat yang betul-betul menghafal Al-Quran. Ya, dalam artian di sini ini bukan yang 7 ini saja, masih banyak sahabat-sahabat lainnya yang juga hafal Al-Quran. Karena kalau kita lihat daripada Ijtihad Ar-Razi, ya gurunya Imam Muslim, ya bahwasannya jumlah sahabat itu ya ada 114.000, ada 100.000 lebih. Nah, itu ada yang mengatakan itu 18.000, itu sangat banyak sahabat dan sangat banyak juga yang hafal Al-Quran. Yang kali ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay, Zaid bin Sabit, Abu Zaid, Abu Darda. Ini 7 orang yang terdapat di dalam hadis yang bahwasanya mereka itu hafal seluruh Al-Quran itu di luar kepala, ya yang telah menunjukkan hafalannya itu di hadapan Nabi serta isnad-isnadnya, ya yang sampai kepada kita. Penyebutan 7 ya di dalam hadis yang 3 ini tidak berarti pembatasan. Ya, karena keterangan dari kitab sejarah dan sunan menunjukkan bahwa para sahabat itu berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Juga memerintahkan anak istrinya. Ya, pembatasan 7 yang terdapat dalam kitab hadis Sahih Bukhari ini, Sahih Bukhari ini. Ya, ini diartikan hafal seluruh isi dari Al-Quran dan telah menyetor kepada Nabi isnad-isnadnya yang sampai kepada kita. Sedangkan para hafiz Al-Quran lainnya itu yang berjumlah banyak itu tidak memenuhi hal-hal tersebut. Artinya yang 7 ini memang hafal seluruh isi Al-Quran dan sekaligus plusnya di sini menyetorkan hadis ya kepada Nabi, dan Nabi mengkoreksi langsung yang 30 juz yang dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, sedangkan itu menurut sebagian pendapat ya, yang sahabat-sahabat lainnya yang juga banyak menghafal Al-Quran, yang para hufaz itu sangat banyak, itu tidak memenuhi hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh ketujuh sahabat ini. Ya, terutama karena para sahabat itu telah tersebar itu di berbagai wilayah dan sebagian mereka itu menghafalkan dari yang lain. Ya, cukuplah bukti dalam hal ini para sahabat itu yang terbunuh dalam pertempuran Sumur Ma'unah. Buktinya itu yang sahabat yang terbunuh pada pertempuran Sumur Ma'unah, yaitu semuanya itu disebut sebagai qurra, itu sebanyak 70 orang yang hafal Al-Quran yang mati dalam perang yang meninggal pada perang Sumur Ma'unah. Dan kalau Al-Qurtubi telah terbunuh itu sebanyak 70 qari pada perang Yamamah. Ya, masa Nabi sejumlah 70 pertempuran Sumur Ma'unah ini. Hadis yang 3 ini perlu pentakwilan. Perlu pentakwilan karena seakan-akan ini bertentangan dengan fakta sejarah atau hadis-hadis lain atau sunan. Nah, Al-Mawardi, kita lihat pendapat Al-Mawardi, itu tidak dapat diartikan bahwa kenyataannya memang demikian. Alasannya sebab mungkin saja itu Anas itu tidak mengetahui ada orang yang menghafalnya. Nah, bila yang dijadikan rujukan hanya pengetahuannya sendiri, bila tidak, maka bagaimana cara mengetahui secara persis orang-orang yang hafal Al-Quran? Sedangkan para sahabat amat banyak dan tersebar itu di berbagai wilayah. Nah, pendapatnya itu tidak bisa diterima kecuali bertemu setiap penghafal 8 orang itu dan menyatakan ia belum sempurna hafalannya di masa Nabi. Logika yang demikian itu tidak mungkin terjadi itu menurut kebiasaan. Artinya ya, ini bisa jadi ini adalah menurut pengetahuan dari periwayatnya
dari Anas bin Malik ini, ya, dari sahabat Anas ini. Dia hanya mengetahui yang 7 orang ini, yang 7 penghafal hadis, atau dalam riwayat lainnya yang diketahui dia itu adalah penghafal 8. Karena kalau ingin mengetahui yang hafal dalam Al-Quran, ya mesti harus ditanya satu persatu, ya. Lanjut, ya, di antara para sahabat yang diberi kehormatan oleh Rasulullah, ya, untuk menjadi guru mengaji bagi para sahabat lain adalah Ubay bin Ka'ab yang mengajari Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zaid bin Sabit juga mengajari Abdullah bin Abbas dan sejumlah tabi'in. Saat masih di Mekah, ya, sebelum hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengutus Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi guru di Madinah, dan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Nah, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fi kulli syahr. Nah, ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk, ya, menghatamkan, menamatkan bacaan Al-Quran itu dalam 1 bulan. Ya, dalam 1 bulan. Qala, kemudian Abdullah itu berkata kepada Nabi, sungguh aku mampu. Nah, ajidu quwwah. Sungguh aku mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah. Nah, beliau kemudian menjawab, ya, khatamkanlah Al-Quran itu, ya, dalam 20 hari. Khatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian dijawab lagi oleh Abdullah, aku masih mampu lebih dari itu. Nah, kemudian tadi Rasulullah itu menjawab, khatamkanlah Al-Quran itu dalam 7 hari. Artinya dalam 7 hari khatamkan Al-Quran yang 30 juz itu, 114 surat ini, dari awal sampai akhir, khatamkan selama 7 hari. Perintah Nabi kepada Abdullah bin Umar, ya, wala tazid ala zalik, dan jangan anda lebihkan dari itu. Dalam artian itu, beliau itu tidak memberikan izin lebih menghatamkan dari sekali itu pada waktu itu 7 hari. Nah, ini maksud dari hadis Sahih Bukhari, hadis 2789. Zaid bin Sabit itu menyaksikan peragaan pembacaan Al-Quran yang terakhir pada waktu Rasulullah. Ini Zaid bin Sabit ini yang termasuk di dalam hadis ini, ya, yang termasuk di dalam hadis ini, ya, peragaan ini dialah yang Zaid bin Sabit ini menyaksikan peragaan pembacaan Al-Quran yang terakhir itu pada masa Rasulullah, menjelaskan ayat yang mansukh, artinya menjelaskan ayat yang dihapus dan yang tidak, ya. Zaid bin Sabit menulis ayat-ayat tersebut dan membacakannya kembali di hadapan Rasulullah. Ayat-ayat inilah yang diajarkan kepada masyarakat sampai beliau wafat. Itulah sebabnya Abu Bakar dan Umar ini menjadikan bacaan Zaid sebagai standar, dan kemudian Utsman mengkodifikasikan, membukukan Al-Quran dan memperbanyak itu mushaf Al-Quran. Nah, makanya yang mushaf yang kita pakai sekarang ini terkenal dengan nama mushaf Utsmani. Karena apa? Karena Utsman lah yang berkontribusi, khalifah yang pada waktu itu, ya, yang berkontribusi, ya, sebagai khalifah mengkodifikasikan hadis dan memperbanyak mushaf Al-Quran, maka dikenal dengan mushaf Utsman. Ya, penghafalan Al-Quran itu pada masa sahabat hingga masa kini. Jumlah sahabat yang hafal Al-Quran, ya, itu sangat banyak. Nah, hal itu diketahui dari jumlah mereka yang sangat banyak ini. Kita bisa melihat bahwasannya itu di riwayat Ar-Razi, ya, gurunya Imam Muslim, itu mengatakan itu 114.000
sahabat. Ya. Kemudian ada juga yang menyatakan sahabat itu lebih dari 100.000 lebih. Ya, ada yang mengatakan 18.000 lebih. Ya, yang tidak mungkin bisa memastikan karena terpencar di berbagai negeri dan daerah atau penjuru bumi. Ya. Artinya tidak bisa di sahabat itu tidak bisa ditentukan berapa angka pastinya jumlah sahabat Nabi. Sahabat itu adalah orang yang bertemu langsung di Nabi dan mati itu dalam keadaan Islam. Nah, yang seperti itu tidak mungkin. Nah, tidak mungkin bisa memastikan karena terpencar ke berbagai negeri, daerah, dan penjuru. Berarti yang jumlah 114.000, ada yang menyatakan 100.000, ada yang menyatakan 18.000 jumlah sahabat, itu adalah perkiraan. Ya. Hal itu diketahui dari jumlah mereka yang mati syahid di Bir Al-Ma'unah dan dalam perang Yamamah mencapai 180 hufaz. Ini difokuskan, kalau tadi kan jumlah sahabat, ini difokuskan sahabat yang hafal Al-Quran. Nah, pada perang Bir Ma'unah dan perang Yamamah saja yang mati syahid itu sahabat 180 hufaz. Mereka hafal 30 juz lengkap Al-Quran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa para sahabat itu berpegang pada hafalan hati, bukan tulisan pada sahifah dan buku saja. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ya, yang artinya walaqad yassarna. Nah, sesungguhnya kami telah memudahkan, ya, memudahkan untuk Al-Quran, memudahkan untukmu Al-Quran itu untuk dihafal, dan kami mempersiapkan untuk mudah diingat. Nah, dan itu walaqad yassarna Quran, dan kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka ya kalau bagi yang para tahfiz itu sebenarnya mudah menghafal Al-Quran. Ya, karena kita sudah menjadi kebiasaan. Nah, lizikri untuk menjadi peringatan dan peringatan, ya, muzakir. Ya. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, itu adalah ya, sesungguhnya kami benar-benar memelihara Al-Quran. Al-Zikri ini nama lain dari Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar ya menjaga Al-Quran, baik dari segi hafalan atau dari segi tulisan. Nah, kalau di sini mim muzakir, yaitu dari orang, termasuk orang-orang yang yang mudah untuk diingat. Hal yang mendorong itu para sahabat itu menghafal Al-Quran, itu ada perintah Allah dan Rasulullah. Ya, Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang mesti dijadikan rujukan dalam berperilaku. Kemudian nilai sastra Al-Quran menggugah jiwa. Ya, karena nilai sastranya, kalau kita lihat sejarahnya, ya bahwasanya kebiasaan orang Arab itu mengadakan perlombaan, baik dalam sastra, baik dalam puisi, baik dari pantun yang berbahasa Arab. Ketika ya Al-Quran itu ada, ya mereka itu beralih dari menghafal sastra, menghafal pidato, menghafal hal-hal yang berbahasa Arab, berpindah alih kepada menguasai Al-Quran. Kenapa? Karena nilai sastra Al-Quran itu sangat tinggi dibandingkan dengan sastra-sastra yang mereka miliki. Makanya karena nilai sastra Al-Quran itu menggugah jiwa, itu juga mendorong para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hafiz Al-Quran itu mendapatkan prestis dan penghormatan. Ya, Al-Quran mendapatkan pujian dan lain sebagainya, dan penghormatan, ya, dan gelar dan lain sebagainya. Sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu pada masa Nabi. Rasul itu mengangkat para penulis-penulis wahyu Al-Quran dari kalangan sahabat terkemuka. Ayat umpamanya turun, ketika ayat itu turun, Rasulullah itu memerintahkan itu mereka menulisnya.
dan menunjukkan tempat-tempat ayat tersebut di dalam surat. Nah, maka akan inilah cikal bakal tersusunnya sistematika tertib surat. Berasal itu dari tauqi. Nah, Nabi menunjukkan tempat-tempat ayat tersebut ketika ayat itu turun dan memerintahkan sahabat untuk menulisnya. Di samping itu, sebagian sahabat pun itu menuliskan Al-Quran yang turun itu atas kemauan sendiri tanpa perintah dari Nabi. Ada sahabat itu menulis Al-Quran itu berdasarkan perintah Nabi. Ada sahabat itu yang menulis berdasarkan inisiatif atau kemauan dirinya sendiri. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki 34 orang sekretaris penulis wahyu dengan tulisan yang telah ditetapkan, yaitu Naskhi. Mereka adalah khalifah yang 4. Siapa saja, Abu Sufyan, putranya Muawiyah dan Yazid, Sa'id bin Al-As, putranya Aban dan Khalid, Zaid bin Sabit, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Abi Waqqas, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Al-Arqam, dan sahabat lainnya yang bisa dibaca di sini. Adapun yang paling sering bersama Nabi dan paling banyak menulis Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit dan Ali bin Abi Talib. Menurut Al-Amidi, mushaf-mushaf yang masyhur pada zaman sahabat semuanya telah dibaca ulang di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir dibacakan adalah mushaf Utsman bin Affan. Zaid bin Sabit menyaksikan peragaan pembacaan Al-Quran yang terakhir, dan pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat yang mansukh dan yang tidak, ayat yang terhapus ataupun yang tidak, Zaid Sabit menulis ayat-ayat tersebut dan membacakannya kembali di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat inilah yang diajarkan kepada masyarakat sampai beliau wafat. Itulah sebabnya Abu Bakar dan Umar menjadikan bacaan Zaid sebagai standar, dan kemudian Utsman mengkodifikasikan, membukukan, dan memperbanyak mushaf Al-Quran. Maka di sini terkenal nantinya mushaf Utsmani. Nah, masa Nabi itu tulisan Al-Quran itu memang tidak terkumpul dalam satu mushaf. Yang ada pada seseorang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Ada yang punya, ada yang tidak, itu maksudnya. Dan Zaid bin Sabit itu orang yang terakhir membacakan Al-Quran itu di hadapan Nabi. Dan apa yang disampaikan Zaid bin Sabit kepada Nabi itu sudah disetujui oleh Nabi, yang artinya itu mushafnya itu lebih sempurna dari mushaf yang lainnya. Itu yang ayat-ayat inilah yang diajarkan kepada masyarakat sampai beliau wafat. Ini sebabnya Abu Bakar dan Umar, ini adalah Abu Bakar dan Umar ini menyatakan bahwa mushaf yang berasal dari Utsman ini yang kita kenal sekarang, ini adalah mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani lah yang lebih sempurna itu dari mushaf lainnya, yaitu dari pendapat Abu Bakar dan Umar. Maka dipilih mushaf Utsmani. Ya, lanjut. Media yang digunakan itu untuk menulis Al-Quran di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelepah kurma, lempengan batu halus berwarna putih, kulit, tulang unta, dan bantalan dari kayu yang bisa dipasang di punggung unta. Al-Harits Al-Muhasibi dalam Fahmus Sunan berkata, penulisan Al-Quran bukanlah barang baru, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkannya. Tetapi waktu itu masih terpisah-pisah itu pada kulit tulang, kain, dan lembaran lainnya. Menurut Al-Amidi, mushaf-mushaf yang masyhur pada zaman sahabat semuanya telah dibaca ulang di hadapan Rasulullah, dan yang terakhir dibacakan adalah mushaf Utsman bin Affan. Ya. Ini dalam hal ini kita lihat media yang digunakan. Ini menunjukkan betapa besarnya kesulitan yang dipikul oleh para sahabat dan dalam hal menulis Al-Quran. Alat-alat dia tulis itu tidak cukup tersedia bagi mereka. Ya, sebagaimana kita sekarang itu kan mudah, alat tulis itu mudah.
Ya, kalau zaman sahabat, alat tulis itu tidak cukup tersedia itu bagi mereka selain dari sarana-sarana tersebut. Ya, dan kita lihat memang itu dari sahabat itu banyak yang hafal Al-Quran. Kemudian lanjut, menurut As-Suyuti, keseluruhan Al-Quran itu telah ditulis di masa Nabi SAW, namun masih berserakan dalam bentuk terhimpun dalam satu tempat atau mushaf. Ya, dibayangkan ya, masih berserakan dan belum terhimpun dalam satu mushaf yang seperti yang kita pegang sekarang. Itu maksudnya Al-Quran yang ada di kita sekarang itu ini sudah terhimpun dalam satu tempat atau mushaf. Untuk menghindari kerancuan akibat campur aduk antara ayat Al-Quran dan lainnya, termasuk hadis, maka Nabi SAW melarang para sahabat menulis apapun selain dari Al-Quran. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taktubu, janganlah kalian catat ani dariku, hadis dari Nabi. Karena pengertian hadis itu ma'udifa ila Nabi min qaulin aw fi'lin aw taqrin, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kalau disampaikan di sini la taktubu anni, jangan kalian catat dariku, maksudnya adalah hadis-hadis Nabi. Ya, cukup mencatat di sini Al-Quran. Wa man kataba anni ghairul Quran falyamhuhu. Ya, barang siapa yang mencatat dariku selain dari Al-Quran, maka dia hapuslah. Ini antisipasi dari Nabi supaya Al-Quran itu tidak tercampur dengan hadis Nabi. Ya. Kemudian larangan penulisan hadis itu dimotivasi oleh, yang pertama adalah kekhawatiran hadis Nabi SAW akan bercampur dengan Al-Quran yang masih dalam proses penurunan. Ya, karena pada masa Nabi itu masih dalam proses penurunan. Ya. Berbeda pada masa sahabat. Kalau pada masa sahabat itu ayat Al-Quran itu sudah turun semuanya. Pada masa Nabi itu masa proses penurunan ayat Al-Quran. Tidak semua sahabat cakap tulis baca, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan karena ketidakmampuan membedakan antara kalamullah dengan kalam kenabian. Nah, adanya semacam trauma historis, trauma yang berkaitan terkait dengan sejarah itu di hati Nabi. Jika umatnya akan meninggalkan Al-Quran, Nabi khawatir kalau umatnya itu meninggalkan Al-Quran. Jika mereka memberikan perhatian ekstra terhadap Nabi, sebagaimana dialami oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam masalah penulisan ayat-ayat Al-Quran oleh para sahabat, Rasulullah SAW memberikan petunjuk, menunjukkan susunan dan tertib urutan ayat dalam masing-masing surat. Ya, dalam kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran yaitu dikatakan da'u hazil ayat fi surah allati yuzkaru fiha kaza wa kaza. Letakkanlah ayat-ayat ini di surat yang telah disebutkan di dalamnya. Seperti ini. Artinya di sini Nabi itu memerintahkan menyusun kitab-kitab ini. Sudah dikatakan Al-Fatihah letakkan sini, Al-Baqarah letakkan sesudah Al-Fatihah, An-Nas letakkan di terakhir, seperti itu. Nah, An-Nisa nanti setelah surat ini, ya setelah Qura'u hazil kaza wa kaza, ini yang dimaksud. Letakkan ayat ini di sini, letakkan ayat ini di situ. Nah, seperti ini yang dimaksud. Ini menunjukkan susunan dan tertib urutan ayat adalah pada masing-masing surat. Surat yang tersusun yang telah kita lihat sekarang di Mushaf Utsmani itu, ya, yang menyusunnya berdasarkan pernyataan ini disusun berdasarkan dari Nabi. Kemudian bila semua ayat dan surat telah selesai dituliskan sebagai pemisah antara surat, dicantumkan pada awalnya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali pada surat-surat Taubah, dan sekaligus memberikan nama-nama surat tersebut. Di sini mungkin timbul pertanyaan, kenapa itu surat At-Taubah satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak pakai Bismillah? Ya, sebab tidak disebutkan kalimat basmalah
diawali surat At-Taubah ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama adalah karena surat ini berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, mereka diharamkan dari kalimat basmalah dan makna kasih sayang yang terdapat di dalamnya. Nah, itu saja jawaban singkatnya. Kita lanjutkan. Mengapa Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alasannya, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi bertahap dan tidak mungkin untuk mengumpulkannya sebelum turun secara sempurna. Ini kan kita bahas di Nuzulul Quran. Al-Quran ini turun bertahap, kan tidak mungkin dikumpulkan secara sempurna karena ada yang turun, ada yang belum. Karena Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Kemudian sebagian ayat-ayat Al-Quran ada yang dinasikh sebagaimana mungkin dapat dikumpulkan pada satu mushaf. Nah, karena ada sebagian ayat-ayat Al-Quran ada yang dinasikh. Artinya ada yang dihapus. Ya, ayat yang terdahulu bisa dihapus dengan ayat yang datang kemudian. Nah, yang nasikh mungkin kita harus pahami juga. Nasikh itu kalau secara bahasa itu menghapus, memindahkan, menghilangkan atau menghentikan. Ya. Kalau secara istilah bisa kita pahami bahwa menghapus di sini ketentuan hukum dalil syar'i atau penunjukan dari dalil-dalil ya, yang datang ayat selanjutnya, ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang datang sebelumnya. Nah, itu. Kemudian kita mesti harus tahu hikmah kenapa ada dinasikh, karena mensyariatkan sesuatu ada maslahat-maslahat yang terdapat itu di dalam agama dan dunia mereka, sedangkan maslahat berbeda itu sesuai keadaan dan zaman. Suatu hukum lebih maslahat bagi para hamba-hamba pada suatu waktu dan suatu keadaan. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian urutan ayat dan surat tidak menurut urutan nuzulnya. Ya, tidak seperti nuzulnya urutannya. Ayat yang pertama yang kita ketahui di Mushaf Utsmani yang kita pakai itu ayat pertama, surat pertama itu kan surat Al-Fatihah. Padahal yang turun awal pertama kali itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ayat itu yang surat itu yang turun, surat Al-Alaq, dan dalam Al-Quran itu mushaf Al-Quran itu urutan ayat dan surat itu tidak menurut urutan nuzulnya. Jarak waktu antara wahyu terakhir turun dengan kewafatan Rasulullah itu relatif singkat. Nah, karena ada dimungkinkan kalau relatifnya panjang, mungkin bisa langsung dibukukan itu pada masa Nabi. Tetapi kenyataannya antara jarak waktu antara wahyu terakhir turun dengan wafatnya Rasulullah itu relatif singkat. Ya, tidak ada alasan untuk mengumpulkan menjadi satu mushaf karena kondisi umat Islam baik-baik saja. Banyak hafiz dan qurra dan jauh itu dari fitnah. Yang berbeda itu pada kondisi umat Islam pada masa sahabat. Pada masa sahabat itu banyak hafiz atau qurra yang meninggal dan jauh dari fitnah. Dan pada saat masa sahabat itu banyak fitnah-fitnah. Ya. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Abu Bakar muncul nabi-nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab contohnya, Tulaiha bin Wailid Al-Asadi, Aswad Al-Ansi, dan Sajah binti Al-Hadits. Orang murtad dan orang yang ingkar zakat. Ya. Dalam perang menumpas para pemberontak itu, banyak hafiz Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Atas saran Umar, untuk menjaga kelestarian Al-Quran, Abu Bakar menginstruksikan kepada Zaid bin Sabit dibantu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan berpedoman pada ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi, yaitu naskah resmi dan disimpan di rumah beliau, bukan naskah untuk dokumentasi pribadi para sahabat.
Keabsahan naskah yang ditulis harus didukung 2 orang saksi. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di sini harus ada syahidani, ya. Keabsahan naskah harus ditulis oleh 2 orang saksi, syahidani. Nah, uq'udu, duduklah, ya. Duduklah, ya, berdua ala babil masjid, di pintu masjid. Bila ada datang kepadamu membawa 2 orang saksi, bisyahidaini, 2 orang saksi, sesuatu dari kitab Allah, ya, ala syai'in min kitabillah, sesuatu dari kitab Allah, ya, faktubahu, maka tulislah. Ya, Bapak ulangi lagi, duduklah kamu berdua itu di pintu masjid bila ada datang kepadamu membawa 2 orang saksi sesuatu dari kitab Allah, maka tulislah. Qala Ibnu Hajar itu berkata, yang dimaksud dengan 2 orang saksi adalah, ya, yang dimaksud oleh 2 orang saksi itu adalah orang yang menyaksikan, bahwa cacatan tadi sesuai dengan salah satu cara yang dengan itu Al-Quran itu diturunkan. Nah, maksud Zaid tidak menuliskan Al-Quran kecuali itu diambil dari sumber asli yang didapat di hadapan Nabi, bukan semata-mata hafalan, karena hafalan itu dalam hal menuliskan mushaf yang akan dipakai pedoman bagi umat Islam itu tidak cukup hanya dengan hafalan, harus ada bukti cacatan dalam hal bentuk tulisan. Makanya yang catatan yang dicatat di hadapan Nabi yaitu dikumpulkan dengan minimal orang yang mencatat itu ada 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa dia mencatat wahyu, mencatat Al-Quran di hadapan Nabi, dan baru itu yang diambil dari Zaid. Artinya Zaid itu menseleksi keabsahan naskah itu dengan harus ada 2 orang saksi, yang mana 2 orang saksi ini menyaksikan, ya, seorang sahabat tersebut menulis ayat Al-Quran itu di hadapan Nabi. Lanjut, ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat yang hafiz Al-Quran. Nah, setelah melakukan pertemuan secara berkala dalam waktu lebih kurang setahun, tugas penghimpunan Al-Quran pun selesai. Di antara kesulitan yang ditemui Zaid bin Sabit dan kawan-kawan walaupun menghafal seluruh ayat Al-Quran adalah keberadaan catatan Quran surat At-Taubah ayat 128 yang akhirnya ditemukan pada tulisan Abu Huzaimah. Lembaran-lembaran Al-Quran yang dihimpun Zaid bersama timnya lalu disusun menurut sistematika ayat dan surat sebagaimana ditetapkan Rasulullah SAW. Hasilnya kemudian diserahkan kepada Abu Bakar untuk disimpan. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, ada beberapa keistimewaan mushaf Abu Bakar, yaitu penelitiannya sangat berhati-hati, detail dan sempurna. Jadi ditulis hanya ayat-ayat yang sudah jelas tidak dinasikh bacaannya. Nah, semua ayat yang tertulis di dalamnya telah nyata, mutawatir. Nah, yang dimaksud mutawatir itu benar-benar secara kolektif, secara massal itu diakui bahwa tulisan itu benar berasal dari Nabi. Nah, tidak mungkin berbohong atas nama Nabi. Karena secara logika ilmiah yang mutawatir itu memang benar ayat itu berasal dari sumber asli sumbernya yaitu Allah, kemudian Nabi Muhammad, sahabat mengambil dari Nabi Muhammad. Nah, semua ayat yang tertulis di dalamnya telah nyata mutawatir, sudah pasti menurut logika ilmiah dan berdasarkan kata sepakat ulama, ijma ulama. Mushaf itu memiliki qiraat as-sab'ah yang dinukil secara sahih. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut diserahkan kepada Umar bin Khattab
selaku khalifah kedua. Menurut Maurice Bucaille, Umar menyuruh membuat suatu naskah untuk disimpannya, dan ia berpesan agar setelah wafat naskah itu diserahkan pada putrinya Hafsah, yang juga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah tersebar sampai ke Mesir, Syria, Irak, dan Persia. Beragamnya bangsa yang masuk Islam menyebabkan cara membaca Al-Quran pun bervariasi sesuai dengan dialek Qori yang mengajar. Hal ini berdampak pada perselisihan dalam masalah qiraat. Bagi yang mengetahui perbedaan itu bersumber dari kelonggaran yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kabilah-kabilah Arab waktu itu untuk membaca Al-Quran menurut dialek masing-masing. Bukanlah masalah, justru kelonggaran untuk mempermudah menghafal Al-Quran. Nah, dialek ini contohnya ibarat wadduha. Nah, ini kan bacaan yang biasa kita dengar. Tapi kalau wadduha, nah itu juga dialek, perbedaan qiraat dalam pembacaan Al-Quran. Dan itu dibenarkan oleh Nabi. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka wa ma rabbuka wa ma qala. Nah, itu salah satu bentuk qiraat yang dibolehkan oleh Nabi, yang mana qiraat itu bersumber dari kelonggaran yang diberikan Nabi itu kepada kabilah-kabilah pada Arab itu untuk membaca Al-Quran. Nah, kadang ada suatu kabilah tersebut kalau membaca Al-Quran, kalau disebutkan wadduha, mereka tidak bisa menyebutkan wadduha. Yang dibaca mereka itu adalah wadduha. Nah, seperti itu. Nah, karena bahasa dialek mereka itu kadang berbeda, dan itu dialek masing-masing bukanlah masalah, justru ini kelonggaran untuk mempermudah menghafal Al-Quran. Namun, bagi generasi sesudahnya, karena adanya transformasi bahasa dan akulturasi percampuran budaya dengan bangsa-bangsa non-Arab, hal ini menimbulkan perselisihan dan fitnah. Huzaifah bin Yaman saat berperang bersama orang-orang Irak dan Syam dalam menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, merasa gelisah melihat pertikaian qiraat tersebut. Dia kemudian meminta Khalifah Utsman bin Affan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dengan membuat suatu mushaf standar sebagai pegangan bagi umat Islam di berbagai wilayah. Langkah-langkah yang diambil Utsman bin Affan, yang pertama adalah meminjam naskah yang ditulis oleh Zaid bin Sabit pada masa Khalifah Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah binti Umar untuk ditulis ulang. Diperbanyak, setelah itu dikembalikan kepada Hafsah. Membentuk sebuah panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit kaum Ansar, Abdullah bin Zubair Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisam kaum Muhajirin kaum Quraisy. Yang ketiga, itu panitia ini diberi tugas untuk menyalin dan menulis kembali ayat-ayat Al-Quran dari lembaran naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf atau buku yang sempurna. Yang keempat, itu memberikan instruksi, perintah sebagai acuan bekerja. Dalam menyalin berpedoman, yang pertama itu ada yang A, dalam menyalin itu berpedoman kepada hafalan para sahabat. Ayat-ayat tersebut ditulis dengan ejaan yang seragam. Nah, jika mereka berselisih tentang bahasa atau bacaan suatu kata dalam Al-Quran, seperti wadduha, mana yang benar, agar itu ditulis menurut dialek Quraisy, yaitu wadduha. Tertib urutan ayat dan surat Al-Quran berpedoman pada petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan itu dari Anas bahwasanya Utsman itu memanggil Zaid ibnu Sabit wa Abdullah ibnu Zubair, memanggil Sa'id ibnu Al-As, Abdurrahman ibnu Al-Haris ibnu Hisham, fanasakhuha fil masahifi, lalu memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf. Memerintahkan mereka untuk menyalin dan memperbanyak mushaf. Wa qala Utsman
lirahti al-Quraisyin as-salatah, serta memerintahkan pula agar apa yang diperselisihkan Zaid dengan ketiga orang Quraisy ditulis dengan bahasa Quraisy. Ya. Karena dalam sejarahnya ada perselisihan antara tiga orang Quraisy dengan Zaid. Ya. Perselisihan antara Zaid dengan ketiga orang Quraisy. Iza ikhtalaftum, ya, iza ikhtalaftum, ya, apabila kalian itu berselisih pendapat dengan Zaid bin Sabit fi syai' minal Qur'an, ya, mereka berselisih, tiga orang Quraisy ini berselisih pendapat dengan Zaid bin Sabit, dan di dalam sesuatu hal itu yang terdapat di dalam penulisan Al-Quran, faktubuhu bilisanin Quraisy, maka Utsman itu memerintahkan untuk mencatat dengan logat Quraisy. Fa inna manazala bilisanihim fafa'aluhu, karena Al-Quran itu diturunkan itu dengan logat mereka, logat dari suku Quraisy. Nah, di sini kesimpulannya ini ada perselisihan antara Zaid bin Sabit dengan tiga orang Quraisy dalam hal penulisan logat yang terdapat di dalam Mushaf Utsmani. Maka itu dipilih pendapat ketiga pendapat Quraisy ini karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa logat Quraisy. Fa'alu zalik, maka laksanakanlah perintah itu. Sahih Bukhari. Ya. Kemudian hadis yang terdapat pada Sunan At-Tirmizi, aqala Zuhri, ya. Zuhri itu berkata, faqtalafu yawma izin, pada waktu penulisan Mushaf Utsmani ini ada perselisihan pendapat antara perselisihan pendapat berkenaan dengan kata yang digunakan, apakah at-tabut atau wat-tabuh. Faqala al-Quraisyun, orang-orang Quraisy itu berkata at-tabut, ya, harus ditulis dengan at-tabut. Wa qala Zaid, dan Zaid berkata at-tabuhu, ditulis dengan at-tabuhu. Farufiya ikhtilafun ila Utsman, dan perbedaan pendapat antara orang Quraisy dalam hal penulisan Mushaf Utsmani ini dengan orang Quraisy disampaikan itu kepada Utsman. Kemudian Utsman menjawabnya, uktubu at-tabu, catatlah dengan menggunakan kata at-tabu tuh. Ya, dipilih kata at-tabu, pendapat dari Al-Quraisyun ini. Fa innahu nazala bilisanin Quraisy, karena yang namanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa, dengan logat Quraisy. Sunan At-Tirmizi hadis 3108. Setelah tugas penyalinan selesai dan Mushaf Ali dikembalikan kepada Hafsah bin Umar, panitia menyalin 4 mushaf lagi. Berarti 1 ditambah 4 berarti ada 5 mushaf, ya. Panitia menyalin 4 mushaf lagi untuk dikirim ke luar Madinah, yaitu Makkah, Kufah, Basrah, dan Sam. Ya. 1 ada di Madinah, yang kedua ada di Mekah, yang ketiga ada di Kufah, yang keempat ada di Basrah, yang kelima ada di Syam. Ada 5 mushaf yang salinannya, ya, mushaf yang asli dan mushaf yang salinannya, ya. Sementara mushaf tetap di Madinah untuk Khalifah Utsman bin Affan. Menurut Tabatabai, selain 5 naskah tersebut, ada naskah lainnya
yang dikirim ke Yaman dan Bahrain. Nah, kalau ada tambahan 2 lagi, berarti 5 ditambah 2 berarti ada 7 mushaf. Al-Quran yang disalin dengan dialek yang seragam di masa Utsman itulah yang disebut dengan mushaf Utsmani. Ini contoh mushaf Utsmani yang mana pada mushaf Indo-Utsmani ini tidak terdapat titik ya, dan juga tidak terdapat baris. Ya, ini sangat berbeda dengan Al-Quran yang kita kenal sekarang, yang mana itu punya baris dan punya titik dan mempunyai banyak-banyak tanda, baik tanda wakaf atau pun ada tanda wasal. Kalau kita lihat itu tulisan Al-Quran itu pada masa Rasulullah, itu bentuk tulisannya masih berupa khat, penulisan khufi, dan belum ada tanda bacaan dan titik. Ya, seperti ini mushaf Indo-Utsmani. Ya, seperti ini. Untuk menjamin kesamaan qiraat itu di kalangan umat Islam, Utsman bin Affan juga mengirimkan seorang hafiz untuk mensosialisasikan. Nah, untuk mensosialisasikan bentuk kesamaan qiraat ini. Yang dulu ada yang wadduha, ada yang wadduha. Nah, ini disamak yang orang hafiz ini mensosialisasikan memakai satu qiraat, yaitu qiraat Quraisy, yaitu wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, bukan qiraat yang lainnya, bukan wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ule. Bukan seperti itu. Nah, inilah Utsman bin Affan mengirimkan seorang hafiz untuk mensosialisasikan, ya, untuk memberitahukan kepada masyarakat. Zaid bin Sabit mensosialisasikan ke masyarakat yang ada di Madinah, Abdullah bin Sa'id ke Makkah, Al-Mughirah bin Syihab ya mensosialisasikan qiraat Al-Quran ke Syam, ya, Abu Abdurrahman As-Sumai ke Kufah, Amir bin Abdurrahman ke mensosialisasikan ke masyarakat Basrah. Menurut Maulana Muhammad Ali, untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran, Khalifah Utsman memerintahkan agar semua tulisan Al-Quran selain mushaf Utsmani untuk dimusnahkan. Nah, dan hanya boleh menyalin dan memperbanyak tulisan Al-Quran dari mushaf yang resmi, yaitu mushaf Utsmani. Tindakan ini diambil setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, sebagai contoh musnahannya, ya, sebagai contoh itu ada mushaf Ali, yang mana mushaf Ali ini disusun berdasarkan nuzul ayat, nuzul berdasarkan turunnya ayat Al-Quran, disusun sistematikanya seperti itu sengaja dimusnahkan. Termasuk mushaf Abu Bakar itu juga sengaja dimusnahkan. Nah, supaya apa? Yang dipakai adalah mushaf Utsmani. Itulah yang kita pakai sekarang ini. Itu adalah mushaf Utsmani. Dimanapun berada, mau di Arab, mau di Timur Tengah, itu semuanya memakai mushaf Utsmani. Manfaat kodifikasi yang dilakukan Utsman bin Affan. Manfaat pengumpulan pembukuan hadis menjadi satu mushaf yang dilakukan Utsman bin Affan ini menciptakan keseragaman sistematika ayat dan surat Al-Quran. Nah, dimanapun kita, manfaatnya kita rasakan dimanapun kita berada. Pasti yang mushaf yang dipakai itu awalnya surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah itu adalah surat Al-Baqarah,
Ya, setelah surat Al-Baqarah itu surat An-Nisa, setelah surat An-Nisa itu surat Ali Imran. Di Arab, di Amerika, di Afrika, di Indonesia, atau di negeri Muslim lainnya tetap memakai mushaf Utsmani. Nah, inilah yang dimaksudnya menciptakan keseragaman sistematika ayat dan surat di dalam Al-Quran. Kemudian menciptakan rasam. Nah, kalau rasam itu kalau dalam Al-Quran itu ada ilmu rasam Al-Quran. Itu yang dimaksud adalah ilmu yang mempelajari penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan itu secara khusus baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk huruf yang digunakan. Inilah yang rasam. Itu adalah bentuk penulisan mushaf Al-Quran, baik dari segi lafal atau dari segi bentuk hurufnya. Nah, atau ejaan. Ya, ejaan ini seperti yang dipakai dalam Al-Quran itu ejaan yang sesuai dengan huruf hijaiyah, abata saja. Ya, pada tulisan yang pada mushaf, menciptakan rasam atau ejaan tulisan pada mushaf. Kemudian menciptakan qiraat. Nah, dulu kita harus mesti paham itu apa qiraat. Ya, pengertian itu dari qiraat untuk qiraah itu secara bahasa qiraat itu jamak, itu merupakan kata jadian dari masdar dari kata kerja qiraat, membaca. Secara terminologi istilah, kalau menurut Az-Zarqani, suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam mengucapkan Al-Quran Al-Karim, serta sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalur daripadanya, baik perbedaan ini dalam mengucapkan huruf maupun dalam mengucapkan keadaan-keadaannya. Nah, menurut Al-Jazari, kalau ilmu qiraat ini ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Ya, ilmu qiraat qiraat ini terkait dengan cara-cara mengucapkan kata-kata yang telah di dalam Al-Quran, seperti ada yang mengatakan yang masyhur itu wadduha, ada yang mengucapkan dengan kata-kata wadduha, walaili idza saja. Nah, ini yang dikatakan ilmu qiraat, ilmu dengan cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Artinya kenapa ada wadduha, kenapa ada wadduha, itu ada sumber-sumbernya yang terkenal dengan 7 macam qiraat yang berasal dari Rasulullah. Ya. Ini yang menciptakan qiraat atau cara membaca ayat sehingga mengurangi perbedaan dalam hal qiraat. Ya, sehingga dari banyaknya macam qiraat, ada wadduha, ada bacaan yang lainnya itu diambil saja wadduha. Ini yang maksud mengurangi perbedaan dalam hal qiraat. Disepakati yang dipakai adalah wadduha. Meskipun masih sah sholat kalau dipakai wadduha. Ya, karena memang asalnya itu berasal dari Rasulullah. Karena di dalam riwayat itu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 macam qiraat. Ya. Adanya 5 atau 7 mushaf yang seragam, standar dan tersosialisasi ke berbagai wilayah. Nah, ini yang dikatakan mushaf Utsmani ini. Mushaf yang seragam, yang tidak seragam itu dimusnahkan. Ini sebagai standar dan tersosialisasinya itu ke berbagai wilayah. Nah, inilah yang kita rasakan sekarang. Keseragaman di dalam baik dalam hal sistematika ayat atau sistematika surat atau di dalam hal bacaan qiraatnya. Ini yang dipakai sampai sekarang ini. Ini karena berkat jasa, ya, salah satunya adalah berkat jasa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, kemudian kita bahas di sini perbedaan antara pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Kita lihat itu penyebab
Kalau pada masa Abu Bakar, ya, penyebab pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu adalah karena khawatir itu sebagian Al-Quran akan hilang karena gugurnya itu para qari dan hafiz. Ya, seperti di perang Al-Bir dan Al-Ma'unah itu sekitar 140 para hafiz itu mati syahid. Ya, ini khawatir dari Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu khawatir kalau Al-Quran akan hilang karena banyaknya gugur para qari dan hafiz. Nah, sedangkan pada masa Utsman bin Affan, penyebab pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu adalah banyaknya perbedaan itu dalam qiraat, ya, dalam bacaan. Ada wadduha, ada wadduhai, ya. Banyaknya perbedaan dalam qiraat sehingga umat membacanya menurut dialek masing-masing secara bebas sehingga saling menyalahkan. Maka ada di sini seruan agar manusia itu umat Islam itu bersatu pada satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani, sehingga tidak terjadi itu perpecahan, perselisihan sampai tahap mengkafirkan seperti yang terjadi pada masa Utsman bin Affan terkait dengan masalah qiraat ini. Kemudian kita lihat di sini, ya, tujuan dan hasilnya. Kalau masa Abu Bakar, ya, kita lihat tujuan untuk menghimpun atau menuliskan Al-Quran, tujuannya adalah untuk menghimpun lembar-lembaran Al-Quran yang masih berserakan itu menjadi satu. Karena kita ketahui itu pada masa Nabi, Al-Quran itu sudah tercatat, ya, tetapi masih berserakan itu pada kulit tulang pelepah kurma. Kemudian itu Abu Bakar sebagai khalifah, ya, pada waktu berinisiatif. Khalifah setelah Nabi wafat itu berinisiatif agar cacatan yang dikumpulkan itu dalam satu mushaf, ayat-ayat dan surat yang tersusun itu dituliskan dengan sangat berhati-hati, dan itu mencakup 7 huruf yang dengan itu Al-Quran diturunkan. Abu Bakar itu adalah orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan cara seperti ini, yaitu dalam satu mushaf itu terdiri dari 7 macam qiraat, ya. Di samping terdapat pula mushaf pribadi sebahagian sahabat, seperti mushaf, ada mushaf Ali, ada mushaf Ubay, ada mushaf Ibnu Mas'ud, tetapi tidak ditulis dengan cara yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu ditulis dengan cara yang di atas dengan 7 macam qiraat, kalau mushaf yang lainnya itu tidak ditulis dengan cara di atas. Kalau mushaf Ali, mushaf Ubay ibn Mas'ud itu tidak dikerjakan dengan penuh ketelitian, kecermatan sebagaimana yang dilakukan pada penulisan mushaf Abu Bakar ini. Ya, kemudian mushaf Ali Ubay, mushaf selain mushaf Abu Bakar ini, ya, itu tidak dihimpun itu secara tertib, yang hanya membuat ayat-ayat yang bacaannya tidak dimaksud secara ijma sebagaimana itu mushaf Abu Bakar. Ini terkait perbedaan mushaf Abu Bakar nanti dengan mushaf yang lainnya yang pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian kita lihat ini perbedaan tujuan dan hasilnya. Kalau pada masa Abu Bakar jelas itu menghimpun lembaran Al-Quran yang masih berserakan itu menjadi satu kesatuan. Sedangkan itu pada masa Utsman bin Affan
Ya, tujuan dan hasil dari pengumpulan penulisan Al-Quran adalah membuat mushaf Al-Quran yang sistematika ayat dan suratnya tertentu. Artinya ayatnya tersebut tersusun. Nah, dari 114 surat itu tersusun ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, sebagaimana mushaf Al-Quran yang kita pakai, yang menjadi pegangan umat Islam dunia itu pada saat ini. Inilah hasil dari mushaf Utsmani ini, mushaf yang ada pada masa Utsman bin Affan. Sejarah pengumpulan Al-Quran melalui rekaman suara dan bacaan. Hukum-hukum bacaan tidak mungkin kuat kecuali lewat penerimaan lisan secara langsung. Ya, sebagaimana kita lihat pada masa Rasulullah, itu sahabat mendengarkan bacaan Al-Quran langsung kepada Rasulullah. Nah, dan sahabat dan pada masa tabi'in itu juga mendengar lantunan ayat Al-Quran itu dari sahabat. Dan kita itu pada masa di zaman modern, zaman milenial ini, ya kita juga mesti harus mendengar secara lisan, ya secara langsung kepada syekhnya, syekh yang ahli dalam bidang qiraat tersebut. Ya. Dan bagaimana caranya? Ya tentu melalui rekaman suara, melalui rekaman suara dari syekh-syekh yang ahli dalam bidang qiraat. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya hukum-hukum bacaan itu tidak mungkin kuat ya kecuali lewat penerimaan lisan secara langsung. Nah, kita bisa mendengarkan yang Imam Mekkah bagaimana membacakan ayat Al-Quran melalui rekaman. Nah, ini artinya teknologi itu memudahkan kita untuk memahami, mempelajari, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Untuk sungguhan lanjut, untuk penguatan penyebaran dan pengembangan, ini terkait juga manfaat itu pengumpulan Al-Quran melalui rekaman suara dan bacaan. Untuk penguatan, penyebaran, dan pengembangan bacaan Al-Quran dapat digunakan media dan alat perekam suara, ya para qori. Ya. Tingkatan bacaan Al-Quran ada tahqiq. Istilah tahqiq ini artinya bacaan Al-Qur'annya itu lebih tenang, lebih lamban, lebih banyak digunakan dalam pengajaran Al-Qur'an atau dalam hal tilawah. Ya, kita bisa memahami apa itu tilawah. Ya. Tingkatan bacaan Al-Qur'an yang kedua itu adalah tartil. Tartil artinya bacaan dengan lambat dan tenang. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada tatwir. Bacaan antara tartil dan hadar. Ya, hadar yang keempat, bacaan cepat tetapi dengan memperhatikan hukum-hukum bacaan. Sebab-sebab berdirinya Al-Mushaf Al-Murattal menurut Dr. Fahad bin Abdurrahman Ar-Rumi, tuntutan pelestarian Al-Quran itu melalui, yang pertama itu adalah sebab-sebab berdirinya, ya, adanya tuntutan pelestarian Al-Quran itu melalui koreksi terhadap penerimaan Al-Quran itu secara lisan. Ya, dengan melalui rekaman kita bisa mengkoreksi apakah bacaan kita itu benar atau tidak. Nah, kemudian pelestarian terhadap bacaan yang disepakati oleh umat Islam. Ya, apa bacaan yang disepakati oleh umat Islam? Ya, kita bisa melestarikan melalui rekaman murattal. Nah, kemudian menghindari bacaan yang lemah dan mengacu pada satu ahli saja. Ya. Kemudian memudahkan pemahaman dan penghafalan Al-Quran karena mushaf murattal adalah contoh-contoh suara yang sempurna untuk bacaan tartil yang benar. Memudahkan pengajaran dan penghafalan Al-Quran di negara yang kekurangan pakar qiraat Al-Quran. Obat dari adanya perbedaan rasam Utsmani dan rasam Imla'i. Pentingnya di sini mempertahankan
Al-Quran dalam menghadapi para pencela dan penyelewengan, menolong mushaf Utsmani yang telah mempersatukan umat Islam. Mushaf yang kita pakai yaitu dapat menjadi pemersatu umat Islam dimanapun kita berada, Amerika, Afrika, Indonesia, Arab, ya tetap mushafnya itu mushaf Utsmani. Nah, maka yang suara murattal membacakan mushaf Utsmani ini menolong kita sebagai umat Islam menjadi satu umat Islam, mempersatukan umat Islam. Kemudian menghindari berbagai penyimpangan terhadap Al-Quran. Ya, penyebaran bahasa Al-Quran dan memperkokoh persatuan umat Islam. Kalau direkam, adanya perekaman murattal ini, dimanapun kita berada, kita bisa mendengarkannya. Ya. Kemudian sejarah Al-Mushaf Al-Murattal. Organisasi pelestarian Al-Quran di Mesir itu pada tahun 1379 Hijriah atas prakarsa ketuanya, Ustadz Labid As-Said, mengeluarkan produk Al-Mushaf Al-Murattal atau Jami As-Saud dengan perangkat rekaman moderat berupa kaset atau piringan hitam. Cetakan pertama itu selesai 1381 Hijriah dengan bacaan Mahmud Khalil Al-Khusairi. Riwayat Hafsah dari Imam Asim. 1382 Hijriah diiringi rekaman bacaan Abu Amir dengan riwayat Ad-Dawri. Mustafa Al-Malawi membaca dengan riwayat Al-Khalaf dari Hamzah. Abdul Al-Fatah Al-Qadi membaca dengan riwayat Ibnu Ghardan dari Abu Ja'far, Fuad Al-Arushi, Muhammad As-Siddiqi Al-Manshawi, dan Kamil Yusuf Bahtimi dengan riwayat Ad-Dawri dari Abu Amr. Ya, itu saja. Artinya di sini bacaan-bacaan ayat Al-Quran itu secara murattal itu sangat banyak, mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sampai-sampai sekarang itu kita sangat mudah, ya, apalagi dengan adanya akses internet itu mempermudah kita untuk mendengar berbagai macam qari, bagaimana suaranya, ya, bagaimana tilawahnya dan hal-halnya, dan juga kita bisa mempelajari bacaan Al-Quran itu melalui videonya yang kita bisa melihat langsung qari yang membacakannya dan gerakan bibirnya. Nah, itu saja dari Bapak. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.